Pernah nggak sih Anda ngerasa ada dorongan aneh yang susah banget dijelasin? Nah, kali ini kita bakal coba kupas tuntas satu kalimat dari zaman dulu yang ternyata, wah nyambung banget sama hidup kita sekarang. Kita akan kasih nama ke perasaan yang mungkin selama ini sering Anda rasain. Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Kenapa ya kita itu kok kayaknya nggak pernah ngerasa cukup? Selalu aja ada rasa pengen beli barang baru, nyobain makanan yang lagi viral, atau pokoknya selalu pengen lebih. Ini perasaan gelisah yang universal banget dan kita semua pasti pernah ngalamin. Contohnya gini deh, Anda lagi iseng buka aplikasi belanja online, niatnya cuma lihat-lihat, tahu-tahu udah sejam scrolling terus. Atau lagi sarapan tapi otak udah mikirin nanti makan siang apa ya. Nah, kan udah mulai ngerasa relate kan? Gimana kalau saya bilang, perasaan gelisah dan pengen konsumsi terus-terusan ini ternyata ada namanya. Dan bukan nama baru loh, tapi nama yang datang dari sebuah teks kuno. Seolah-olah mereka udah tahu apa yang bakal kita rasain sekarang. Oke, ini dia kalimatnya. Zalitun, tugasnya menyuruh manusia gemar boros berbelanja dan pikiran hanya ingat pada makan dan makanan. Dengarnya simpel ya, tapi tunggu dulu. Di balik kalimat pendek ini, maknanya dalam banget. Yuk kita bedah bareng-bareng. Baik, kita mulai dari bagian pertama. Kalimat tadi kan nyebutin ada 2 tugas nih. Nah, kita fokus dulu ke tugas yang pertama, yang kelihatan dari luar, yaitu soal tindakan kita berbelanja. Coba perhatiin frasanya, gemar boros berbelanja. Kuncinya ada di kata gemar. Ini bukan sekedar belanja karena butuh, tapi karena ada rasa suka, rasa nikmat dari aktivitas borosnya itu sendiri. Jadi yang dicari itu sensasi menghamurkan uangnya. Nah, ini yang menarik. Teks ini seolah-olah nunjukin kalau ini bukan murni pilihan kita. Ada semacam pengaruh dari luar yang pinter banget ngubah apa yang tadinya cuma keinginan jadi kebutuhan yang mendesak. Tiba-tiba aja barang yang tadinya biasa aja rasanya jadi, wah, gue harus punya ini sekarang juga. Pilihan katanya tuh luar biasa loh. Pertama, tugasnya ini bukan sekedar kebiasaan, tapi sebuah misi. Kedua, menyuruh. Ini perintah aktif, bukan saran baik-baik. Dan tujuannya apa? Boros, pemborosan yang disengaja. Jadi ini bukan sifat pasif kita, melainkan ada sebuah kekuatan aktif yang mendorong. Oke, dari tindakan di luar, sekarang kita pindah ke bagian dalam. Kalau tugas pertama tadi soal belanja, tugas kedua ini membawa kita masuk ke dalam pikiran kita, ke kondisi mental yang jadi pemicu semuanya. Bunyi bagian keduanya adalah pikiran hanya ingat pada makan dan makanan. Kata kuncinya itu hanya, ini bukan rasa lapar yang normal. Ini adalah sebuah kondisi di mana pikiran kita itu kayak cuma punya satu saluran dan isinya 24 jam, iya cuma soal makan dan makanan. Jadi ini ngegambarin pikiran yang kayak terjebak di satu jalur. Kayak kereta yang muter-muter di rel yang sama, gak bisa keluar. Ada obsesi mental yang fokusnya cuma satu, konsumsi. Terus-menerus dan gak pernah berhenti. Nah, disinilah semuanya jadi masuk akal. Kedua tugas ini saling terhubung. Di satu sisi, ada kondisi internal, yaitu pikiran yang terpaku sama konsumsi. Di sisi lain, ada tindakan eksternal, yaitu tugas untuk belanja boros. Pikiran yang obsesif ini memicu tindakan, dan tindakan itu memuaskan pikiran. Keduanya satu paket. Jadi, ini ngebentuk sebuah siklus yang gak pernah putus, kayak lingkaran setan gitu. Pertama, pikiran cuma inget soal makanan. Kedua, ini menciptakan hasrat yang konstan. Ketiga, hasrat itu dipuaskan lewat belanja boros. Terus gimana? Ya balik lagi ke nomor 1. Gitu aja terus, tanpa henti. Jadi, sebenarnya apa itu zalitun? Kalau kita lihat dari teks ini, zalitun itu bukan sekedar nama. Dia adalah personifikasi, sebuah perwujudan dari dorongan gelisah kita yang gak ada habisnya untuk terus mengonsumsi. Gila ya, sebuah konsep dari zaman dulu, tapi kok rasanya modern banget. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Setelah kita ngobrolin semua ini, sekarang coba deh Anda lihat sekeliling. Di mana Anda melihat pengaruh zalitun ini bekerja? Di dunia luar sana? Atau mungkin jangan-jangan di dalam diri kita sendiri?